Cuma kan episode pertama tuh November akhir ya. Iya, November akhir mungkin. yang waktu itu kan masih 2 minggu sekali. Ya awal-awal kita masih tes cek ombak 2 minggu sekali. Baru sebulan kegampangan. Jadi sebulan sekali, seminggu sekali pusing langsung. Ya kalau lihat ke belakang emang pada saat podcast ini ditawarkan emang kita lagi bosan-bosannya gitu. Dan gue ngobrol sama Aldi kan, dia kayak backdraft nih pengen go close nih. Podcastnya seru sih, tapi hostnya motong terus. Saya tuh nggak motong, saya mancing. Kalau nggak bakal seru anyway itu podcastnya. Khusus untuk saya wanita Bali itu lebih ke arah waktu aja sih. Diamuk sama chefku, tahu nggak aku dilempar apa waktu itu? Cutting board bro. Bangga banget rasanya kalau bisa wawancara chef yang perempuan gitu. Karena saat itu tidak banyak. Kalau dibilang disepelein, awal-awal iyalah gitu. Apalagi aku sama sekali full tidak ada background memasak. Aku ngerasa 6 bulan itu benar-benar bikin aku terima atau enggaknya, cuma itu tidak dibenarkan juga. Itu udah termasuk harassment. Karena kayak perempuan itu lebih ke detail ya gitu. Nggak adil untuk ngomong kalau ya cewek lebih baik pastry atau cowok bagusnya di hot. Nggak terlalu banyak komplain dari keluarga, cuman dari anak-anak aja sih. Kenapa mamanya nggak pernah ada di rumah? Kalau udah diajarin kan kalau di dapur maunya cepet ya. So, you mesti cepet bisa. Jadi kalau lu nggak bisa, nah itu beda cerita. aku nggak suka kalau aku udah bikin A, aku pengen sampai A ini kelar nih aku yang ngerjain. Jangan di tengah jalan atau di take over orang gitu. Kehambat sama tanggung jawab setelah menikah juga kali ya. Karena kalau udah nikah kan udah pasti nggak mungkin lah cewek, masa iya rumah lu tinggal gitu kan. Jadi ya harus cewek yang punya sabar. Kalau cowok mungkin udah kayak, gue resign aja deh gitu. Welcome to On The Pass, FNB Podcast berkolaborasi dengan Backdraft Project dan Regency Radio. If you like to hear all about FNB industry, people, and lifestyle in Bali, here's the place. Kita hari ini ditemenin sama orang yang paling penting di podcast ini. Ada 2 orangnya. Nah ini kalau nggak ada mereka berdua, nggak jalan nih podcast ini semuanya. Nah mereka juga mau bikin gebrakan nih sampai kita merasa harus kita ceritakan di podcast kita ini. Dan juga sekalian recap tipis-tipis biar mungkin kalian bisa lebih mengerti lah mungkin podcast kita ini nih apa sih. Nah biar gak panjang lebar lagi, mari kita sambut ada Joe dari GDN sama Pak Mario dari Backdraft Project. Hai. Halo. Cihuy. Cihuy nggak? Spontan. Welcome back. Kita kali ini gini dulu sementara podcastnya. Gue nggak paham. Gini salaman Pak, maksudnya salaman sendiri. Iya. Nah, agak milenial Pak ini. Pak Mario juga milenial. Tapi gue nggak tahu gini. Ini saya kasih tau Pak, ini tuh artinya podcast sendirian lah kita bareng-bareng. Iya. Internal. Iya. Nah ini apa kabar semuanya? Ya, Baik, sehat. Baik. Astonggara apa baik? Astonggara baik. Baik. Oke. Ini kalian lagi sibuk banget nih? Lumayan sih. Gak lumayan Pak, sibuk banget. Sibuk banget. Biasanya kalau lagi sibuk ini biasanya job makin banyak juga yang biasanya nggak ada jadi ada ya Pak ya. Iya entah kenapa kalau lagi sibuk ada aja ya. Tuhan begitu emang Pak kadang-kadang nggak dikasih nyantai. Sekali nyantai banget gak ada apa-apa. Kayak nyantai gabut di sini duduk-duduk siang bolong. Ini kita mau podcast guys setiap minggu. Ini harus keluar dari schedule mereka nih. Karena mereka lagi sibuk banget bikin film. Nah ini judulnya udah bisa di-spill belum Pak? Sebenarnya bukan nggak bisa di-spill ya karena emang belum ada judulnya. Emang ini mau bikin film apa sih kalian ini berdua? Apa Jo? Coba Jo jelasin. Apa yang kayak kemarin? Yang kemarin kan sempat bikin yang film screening pertama yang sama Rocks. Video Iya, Rock. film sama pertama Adit. kan itu sama Adit ya kita bikin.
ngangkat tentang kitchen tapi POV-nya lebih ke cowok, maskulin dan old school nih. Jagoan-jagoan lelakinya lah ya. Jagoan-jagoan lelakinya yang ada yang rock and roll, ada yang masih muda. Campur sari. Cuman kali ini kita temanya lebih ke wanita-wanita di kitchen. Gak cuman hanya chef-chef aja, tapi ada CDP juga, ada sous chef juga. Ngelibatin ada POV media juga. Jadi POV F&B dari lebih sisi kompleks perempuan. sih ya. Tapi tetap semuanya kita ngangkatnya perempuan. Ini fun fact, pertama kali saya nge-MC itu di acara beliau. Yes, terima kasih. Saya juga terima kasih. Nggak tahu kalau nggak ada itu nggak mungkin kesambet. Tahu saya jadi host di sini guys. Jadi waktu itu Pak Mario bikin acara di Riung Rasa kan. Yes. Alasannya apa Pak? Kalau boleh tahu kenapa milih saya jadi MC-nya? Soalnya buat memandu mungkin kayak talk show ya, talk show atau Q&A yang sifatnya spesifik itu lebih enak kalau yang MC juga paham gitu loh. Oh. Ya lu kan F&B juga nih. F&B banget guys. Nggak ada yang F&B selain dia. Di sini ya. Di sini cuma dia. Jadi ya gue ngerasa lebih efektif kayak gitu sih. Emang agak deg-degan sih waktu itu acaranya kan Pak Mario pertama kali bilang acaranya kayak ya simpel-simpel lah teman-teman aja terus toto bro. Iya soalnya planningnya juga cuman ya kita kan bikin ini sebenarnya iseng tapi kalau disambut baik juga bagus, kalau enggak ya minimal di appreciate sama teman-teman, makanya planningnya cuman ya circle kita doang lah. Terus Vivi bilang lebihin lah 20-an. Begitu on the day nyampe 50 apa 60 gitu. Saya lebih capek manggin makanannya daripada MC. Iya, waktu itu sampai malam banget, talk show-nya semuanya lumayan antusias. Sejam lebih itu ada kali. Lebih, makanya kita mau cut, cuman kata Maxi kan udah gas aja nggak apa-apa. Ya kepala udah, suku makanya udah malam. bersabda ya. Ya kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau dia udah ini. Siap. Dan kita Tapi setuju itu sih. Rame sih. Rame banget. Dan jujur persiapannya, kalau saya ngeliat ya Pak ya, persiapannya agak nggak expect rame. Karena masih kayak awal-awal tuh kayak ntar gampang, ntar nonton bareng. Nggak ada tuh guys, toto udah rame soalnya ya. Jadi saya suruh bikin Q&A-nya saya bikinnya pas nonton bareng mereka semuanya. Nggak ada gladinya ya? Nggak ada. Ya, mungkin itu emang ini lo kali ya, apa talent lo di situ kali. Itu kepepet Pak, itu nggak pakai talent, pakai kemauan. Dan itu lumayan, dan gue jujur gue nggak nyangka orang sepeduli itu sama film yang isinya chef-chef itu semua ya Pak ya. Mungkin kan gue ada skeptis kayak iya pasti ada yang tertarik. Cuman gue nggak sampai nanyanya tuh udah kayak ada yang sampai mau nanya gimana jadi chef, sampai balik lagi ke dasar segala macam, dan hampir 2 jam itu dari terang sampai gelap. Lumayan sampai jam 7 jam 8-an kalau nggak salah. Sampai jam 8-an, sampai Vivi udah ngoceh ini kapan makanan mau keluar, kapan mau keluar. Iya. Sampai akhirnya makan sambil nanya kan. Iya. Itu kalau nggak nanti nggak makan. Iya, Vivi udah nungguin makanan nggak keluar. Tapi seru banget. Jadi ini yang kedua bakal kayak gini, cuman kali ini IGD-an. IGD Yudiana. Local pride anak kedonganan. Yes. Jadi mau bikin film kayak gimana Jo? Apa sih konsepnya yang kamu pikirin? Ini kan videografer kan berarti apa ya? Iya. Aku yang sebagai kalau di kredit tuh apa? Videografer berarti, director apa? Paling bawah. Paling bawah. DOP. Naruh sendiri taruh tempatnya di mana. Nah ini dia kan dia ngedit, jadi dia suka dia masukin nama bisa dia jadi di apa atas aja. ada di bawah ada kreatif director IGDN, videografer IGDN. Aku nggak semaruk itu guys. Aman. Emang konsepnya apa? Pertama kali ditawarin. Nggak usah dimasukin sini. Dingin. Ya, gimana? Ini sebelum kita bahas yang lain, pas pertama kali Pak Mario nanya, kamu kepikiran tuh bakal bikin film yang kayak gimana? Dan ini kan udah hampir berapa Pak? 90%? Udah 90 lah. 90%. Nah, dan kenyataannya sama yang kamu pikirin sama yang terjadi tuh gimana? Jadi awalnya kan santai aja nih. Iya, jadi awalnya kan terlalu santai kan. Ya, awalnya Om Mario nawarin lah. Kan karena aku udah ya lumayan sering kan diajak kerjaan sama Om Mario kan. Jadi dia sempet nawarin, Jo mau bikin film gimana? Mau nggak ikut gitu.
ya insecure juga kan. Itu aku bukan basic seorang sinematografi lah. Maksudnya sering ngambil film tuh nggak pernah, hampir sama sekali nggak pernah. Tapi nggak berani nolak juga kan? Iya. Bapak ketua soalnya. Soalnya kan bukan harus minta sih sebenarnya. Nyuruh. Wajib. Iya sih, mau nggak mau harus di ayo gas ya gitu. Ya awalnya kan kayak gitu. Nah tapi pada awalnya aku belum kebayang nih bakal gimana, jadinya bakal kayak gimana. Ya secara itu cuma tontonanku YouTube doang kan. Kalau Mario kan nonton Netflix kan, Netflix. Iya Netflix. Iya. Ya, mungkin gini dulu dikit-dikit biar Ya itulah, maksudnya referensinya kan banyak lah yang bagus-bagus. Sedangkan aku kan cuma YouTube doang dan lah. Dan Pak Mario pasti mintanya ntar begini kayak gini tuh semua referensinya yang ngeri-ngeri lah. Disodorin referensi kayak gini banyak lah yang bagus-bagus. Sedangkan aku kan nggak terlalu mampu ya buat menanggapi. Ya udah, akhirnya Mario bilang ya udah, jadi kita bikin style kita aja kan. Jadi nggak, maksudnya kalau lihat referensi ambil garis besarnya aja. Nah syukurnya Mario nih selalu ngasih aku kebebasan lah kayak ya kayak kamu gini ya gimana gini ya selalu saling ngisi lah. Ya tapi untuk hasil sih ya mungkin ini karena film pertama ya, maksudnya dalam artian yang aku bikin secara full dari syuting, edit dan sebagainya itu secara film pertama aku, mungkin ya maklum guys ya, harus diterima juga. Pasti diterima, janji. Ya tapi ya, berusaha yang terbaik lah. Ya soalnya kan kita juga disclaimer, kita bukan filmmaker banget ya. Bukan, nggak punya basic sinematografi juga, cuman emang motivasi kita cuman pengen buat sesuatu aja sih. Yang berimpact. Iya. Yang sesuatu yang berimpact, yang indie, yang kita kerjainnya based on feeling aja, nih kayak bagusnya begini. Tapi impact yang Pak Mario kejar tuh sebenarnya apa dari film ini tuh? Sebetulnya sih kalau jangka panjangnya kita mau bikin film lagi tapi macam-macam lah. Jadi ada segmen-segmennya. Nah kebetulan pas kita ditawarin ngisi suatu acara, kita bikin film aja screening. Kepikirannya ya tadi wanita-wanita ini. Dan pas jalaninnya pun juga pas kita bikin listing siapa ya, itu susah banget ternyata. Kalau segampang itu. Iya, kalau teman-teman yang ini ada, tapi kan kita ngelihatnya mesti global ya. Nggak cuma mesti teman-teman, cuman mesti sedikit ngangkat yang di luar itu, yang punya yang bagus juga. Nah itu ngelistingnya setengah mati, kayak misalnya nyari eksekutif chef cewek, khususnya di Bali. Iya, jarang nggak banget ketemu. Sih. Nggak ketemu awalnya. Kayaknya ketemu satu. Oh cuma satu akhirnya ketemu? Cuma satu, itu juga eksekutif chef di hotel yang agak old school juga. Agak old school, udah gitu dia pemalu, nggak suka tampil, nggak suka di syuting, nggak suka di foto, nggak suka di expose media. Tapi galak? Galak, dan pas pertama kali gue approach, kan gue WhatsApp nih, nggak dibales. WhatsApp kedua, nggak dibales. WhatsApp ketiga, gue dikira penipuan WhatsApp. Ini lucu sih. Dia dikira penipu. Oh ya? Iya, dikira mau nyoba-nyoba lah. Akhirnya karena dia juga ya peduli nggak peduli, coba hubungi Markom saya saja. Oh, dioper ke Markomnya. Iya, ya udah gue jelasin ke Markomnya, gue datang ke tempatnya meeting, jelasin semuanya, akhirnya mau. Maupun juga itu dukungan dari GM-nya dia. Oh, mesti didorong dulu tuh baru mau. Jadi kayaknya dia juga dapat ultimatum, lo mesti ngambil ini. Karena emang GM-nya juga sebenarnya pengen expose dia, cuma dianya nggak mau. Oh, emang dianya dari awal nggak mau? Iya, nggak suka lah di expose. Nah pas di shootnya gimana? Strateginya tuh kita kan ngambil actionnya dulu nih. Kita ngikutin daily-nya dia. Tujuannya supaya dia kebiasa dengan kita dulu. Kebiasa dengan ada pihak kedua yang ngikutin, kebiasa dengan kamera, kebiasa dengan muka kita. Nah jadi begitu interview, itu ternyata lebih dari ekspektasi kita sih, bagus banget. Oh malah lemes? Lemes, storytelling banget. Jadi lumayan salah satu talent yang jagoannya sih di film yang kita bikin. Gitu. Berarti sebenarnya banyak yang cewek-cewek ini tuh sebenarnya jago-jago, cuman pada nggak biasa keluar aja apa gitu gimana? Kalau yang muda-muda iya, cuman kan kalau nyari yang levelnya udah senior tuh agak susah. Lebih parah lagi bagian situnya. Iya. Nah kamu gimana pas
kamu kan bukan yang biasa keliling kitchen kan. Kalau Pak Mario kan udah sering backdraft keliling-keliling. Nah ini kamu pertama kali terjun langsung ngikutin. Begitu plus ini cewek-cewek juga kan sometimes beda juga kan pasti gayanya kan Pak. Kalau Pak Mario apa sama aja yang rata-rata? Beda dikit sih. Beda dikit. Nah, kamu gimana nih yang belum pernah jadi ninja di dapur terus tahu-tahu ngevideo lagi. Kalau ngevideo kan mesti nonstop ya. Kalau foto apa udah tak pindah spot. Iya, awalnya sih lumayan susah ya. Maksudnya kan kayak Om Mario kan udah lama juga kan di dapur. Mungkin pas awal-awal lumayan kayak gimana ya, kayak bingung. Ini kitchen kan ruangannya nggak terlalu nggak terlalu luas juga. Fungsional lah buat masak titik ya. Makanya kan pernah aku waktu itu aku syuting di mana aku lupa. Pernah aku lagi nge-shoot video saya ada mungkin staff kitchen lagi bawa makanan tuh bawa apa tuh, permisi aku kan nggak tahu kan karena dia dari belakang kan langsung gitu kan ternyata disenggol. Iya kesenggol ya, makanya dari itu dah Om Mario sempat bilang kalau mau syuting jangan jalan mundur kan. Om Mario sempat bilang jangan jalan mundur, lihat ke belakang. Ternyata riskan juga. Oh udah di brief sebelumnya? Enggak. Ya, soalnya kan gue banyak sering event, gue ngajak dia nih. Beberapa kali gue bilang pokoknya jangan jalan mundur. Kalau ada yang ngomong, nih lu diem aja stay. Daripada ditabrak. Ya atau lu jangan gendong tas apapun, entah itu di depan, di belakang. Soalnya begitu balik badan takutnya nyenggol. Gitu. Iya makanya nggak bisa bawa tas yang gede-gede lah. Sedangkan ya biasanya kalau orang video kan bawa alat lumayan banyak lah kan. Bawa lensa lah, kamera lah. Ganti lensa lah, itu semua perabotannya dibawa. Iya. Ini nggak bisa tuh? Nggak bisa, makanya harus dititip dulu. Nah itu juga kan kalau berarti ini sistemnya semua candid? Sebisa mungkin candid. Yang di dapur candid kan pasti kan? Kalau mungkin yang interview mungkin kan di posisi interview. Iya, kecuali kalau kita ada kebutuhan khusus, misalnya chef gue mau dong lo kayak scene kayak baru ganti apron segala macam, baru mau masuk ke kitchen, itu kita kasih satu direction aja, udah selebihnya dia jalan sendiri udah tetap candid. Nah. Sebisa mungkin kayak daily life-nya lah. Iya, soalnya kita juga ada 3 talent yang kita intens banget ngikutin ya. Ada berapa total Pak talent sebenarnya? Lumayan ada 13 apa ya? Oh 13, buset. 13 ya. 13 in total ya. Tapi yang major yang difokusinnya? 3. 3 tuh yang kita intens dari subuh sampai dia pulang. Wow. Jadi kita ngikutin, itu pagi datang kalau dia jam 6 kita juga di situ. Wow. Dia pulang jam 7, jam 8, jam berapa kita juga pulang jam segitu. Jadi ikutan kerja dong kalian? Iya ngikutin kerja, ngikutin nganter anaknya sekolah. Oh iya? Iya. Lumayan. Dan yang awalnya kita kira deket ya sekolahnya. Kita jalan Julhontong aja nggak pakai helm. Anjir ternyata jauh banget di kota. Di Ubud kan waktu itu. Kita pikir cuma 1-2 kilo. Udah ikutin aja goncengan, dia nggak pakai helm kan. Tiba-tiba masuk Gianyar kota di mana tiap pengkolan tuh polisi semua. Kalau nggak modal tuh bayar nilang. Iya itu dah. Dan ini juga kan kalian nggak pakai sponsor, nggak ada apa-apa kan ngerjain ini? Kayak film yang awal kan kita juga, gue komit sama Adit, udahlah kita tos-tosan aja lah ya gitu. Di kedua ini juga ya pengennya ada sponsor, cuman kali ini kayak juga tetap tos-tosan. Minimal skemanya diganti, jadi filmnya jadi dulu, itu baru yang kita jual. Kalau ada yang mau chipin silakan, kalau nggak ada juga kita tetap go show aja. Itu berarti gara-gara Pak Mario nggak mau diganggu-gugat tuh karyanya? Salah satunya itu. Jadi nggak pengen banyak titipan. Plus ya tadi kita kan bukan filmmaker yang gimana. Takutnya si sponsor ngebayanginnya kayak chef table Netflix. Terus kok jadinya begini. Nah itu yang kita nggak pengen ada miss kayak gitu sih. Tapi emang nggak bisa pakai reference yang film pertama? Udah, cuman mungkin nggak kena ya. Atau mungkin belum ngeliat impactnya kayak apa sih gitu. Dan ini si courtyardnya ngajaknya emang spesifik, awalnya tuh ngajak backdraft apa emang spesifik dia minta film ini Pak? Sebetulnya dia punya kayak apa ya? Event. Kan kayak event food festival di hotelnya Senin sampai Minggu tuh banyak aktivasi. Aktivasi rutinnya mereka lah salah satu. Ya ada collab takeover dan lain-lain lah. Nah satu sesi tuh dia minta backdraft ngisi. Cuma kan gue ngisi apa maksudnya talk show di sana. Nyanyi. Iya. Terus ya gue bilang
Kalau yang mau oke sih sebenarnya movie screening aja, nanti gue bikin film lagi. Terus begitu dikasih lihat tempatnya sama Chef Donald, nih di sini nih yuk tempatnya, cakep juga karena dia punya kayak mini ballroom. Udah punya videotron gede banget. Nah ini kayak puas banget nonton di sini. Ini berarti bukan layar tancap lagi nih kita nonton nih. Wah ini keren nih ini kayak bioskop jadinya. Oh hotel ada kayak bioskop gitu. Ada videotronnya gede banget. Keren juga. Wah seru saya nge-MC nih. Saya nge-MC juga guys. Ini MC panggilan langganan. Kayak pijat langganan beda-beda. Di kontrak mati nih MC ya. Nah cuman kenapa gak kepikir kayak bikin waktu ditawarin awal, kenapa gak kepikir kayak bikin event yang kemarin tuh? Kan kemarin bikin takeover juga sama saya. Kenapa malah kepikirannya bikin film? Kan itu belum lihat videotron itu dong. Belum, cuman belum pede aja sih. Kalau bikin event kan apa ya? Sama saya pede. Ya kan lebih casual banget di sini. Nah ini begitu di hotel nggak pede sih ya. Karena di hotelnya. Mungkin bukan karena hotel, cuman lebih mau grab marketnya agak takutnya nggak kena gitu loh. Nggak menghindari community banget gitu. Nggak juga sih. Cuman kayak buat nextnya kayak bukan event yang masak ya, tapi kayak pengen balik ke film lagi deh. Emang berarti Pak Maria sebenarnya nyari kesempatan buat film ini juga kan? Kalau ada yang kira-kira bisa buat film? Iya, emang pengen lebih banyak di film sih kali ini. Berarti yang pertama bikin film itu nagih Pak? Nagih. Nagihnya tuh kenapa coba? Karena gue suka nonton juga kali ya, gue suka nonton film. Jadi isi kepala gue tuh kalau foto yang biasa gue kerjain tapi bentuknya film, ini mestinya cakep nih. Apa ini bentuk penatnya Pak Mario biasa foto doang, ini pengen sekali-sekali yang gerak gitu? Ya mungkin ya. Kamu nonton yang pertama Jo? Nonton kan? Kan aku bikin recap event. Aku pertama kali maksudnya diajak pertama kali, itu bukan pertama kali deh, kedua deh. Yang pertama kan yang di Nusa Penida. Berarti yang ketiga yang kemarin. Berarti yang pertama di Nusa Penida, yang kedua di Lokafor, yang ketiga baru yang film. Ya waktu itu pas NXT buka juga gue sama si Jo dokumentasiin. Oh ya yang dari awal buka sampai tutup. Itu first service-nya mereka dari opening dari mereka masih baru masuk sampai dia closing. Nah ini dari film yang pertama kamu mau bikin apa nih bedanya? Nih, ya gimana mungkin, nih sebagai videografer yang kan aku disclaimer lagi ya, aku bukan filmmaker lah maksudnya. Iya udah cerita aja woy. Ya memang ya ntar dihujat lagi ya. Enggak, siapa yang hujat? Siapa yang berani hujat? Kita dilihat tuh ini komennya kalau dia hujat kamu aja. Ya, itu film kan aku udah nonton kan film yang pertama, kan aku ikut screening juga di sana. Ya garis besar mungkin beberapa jualan. Berapa adegan tuh mungkin ya hampir sama kan, kayak setidaknya ya konteksnya tempatnya kitchen juga kan, otomatis kan nggak jauh-jauh beda juga. Palingan yang membedakan itu konteks apa ya? Misalnya kayak masalah-masalahnya kan udah pasti beda, apalagi secara cewek dan cowok kan beda juga perlakuannya di kitchen kayak gimana. Mungkin yang bikin beda ya kurang lebih sudut pandangnya saya yang ambil loh. Ya, sudut pandangnya lumayan berubah juga sih mindsetnya. Jadi ya aku setelah ikut interview, dengerin chef interview, ternyata challenge juga. Totalnya itu berapa lama proses kalian dari awal? Oke, kita mau bikin sampai sekarang nih 90% tuh total berapa lama? Ya awalnya Juli start, Agustus udah beres. Tapi ternyata plannya itu kan gue ketemu Donald tuh Mei. Iya Mei. Mestinya Juni itu kita syuting. Udah mulai. Juli itu kita post production. Agustus udah tinggal leha-leha doang. Tinggal udah nunggu tayang ya. Udah mulai sibuk santai, jualan. Iya. Ini awal Agustus masih syuting lagi ya. Hebat juga sih bapak ini. Padahal awalnya gak ada kerjaan kan katanya. Sekarang lebih banyak lagi kerjaan dia. Soalnya mungkin kalau nggak kepepet gini tuh nggak asik kali ya. Adrenalinnya tuh nggak naik gitu. Ini guys, kita setahun udah bikin podcast, kalau kagak besok post ya bro. Ya mungkin sama kayak di podcast. Iya mirip. Dulu kan idealismenya kan syuting yang banyak, terus bisa punya tabungan, cicil-cicil. Ternyata tidak, kita udah kayak FTV. Syuting banyaknya titik
bener Pak, syuting banyaknya oke ya, cuman Waktu ngeditnya last minute semua. guys, tahun guys kita ngerjain podcast ini kayak syuting sinetron streaming, stripping. Stripping ya. Aduh. Kejar-kejaran. Tapi overall tetap sesuai yang kalian pikirin kan? Biarpun Harusnya- jadi kejar-kejaran dikit. Ya optimis. Buat film ini? Iya dong. Kalau gue lebih nyata setelah dijalanin lebih asik. Oh lebih asik. Karena Asiknya di kan bagian begitu kita ngelisting, kita punya ekspektasi kan terhadap talent-talent ini. Oh si ini akan ngomong ini, bahasnya ini. Karena beberapa kenal. Dan sebelum kita syuting kan gue udah meeting dulu. Meeting minimal gue kayak, lo cerita dulu deh gitu. Kita Mau bikin gambaran lah. tektokan supaya gue bisa bikin poin-poinnya. Nah begitu di syuting dan begitu interview ternyata lebih deep dan lebih luas daripada yang gue bayangin sih. Tapi ini nggak bakal, Pak Mario nggak takut bakal oh ini feminis banget nih kayak gitu-gitu. Sudut pandangnya tuh gimana biar maksudnya biar dapat impact yang Pak Mario pengen dapat gitu. Nah, kenapa gue bikin talent ini macam-macam ya, nggak cuma chef doang, tapi ada kayak CDP, ada sous chef, ada orang markom, media, ada owner F&B juga. Karena nggak pengen bangun opini aja sih. Opini yang langsung film ini tentang ini, message-nya ini enggak. Jadi dikasih opini yang banyak nih. Yes, jadi supaya ya lebih luas aja sih gitu loh. Jadi emang ini bukan film tentang emansipasi, bukan film tentang gender atau enggak. Cuma pengen lihat dari sudut Ini pandang tentang perempuan. kitchen, cuman kebetulan objeknya adalah wanita. Karena yang laki udah. Yang laki udah. Next nih berarti ke ceweknya. Jadi ini bakal tayang tanggal 17 Agustus. 17 Agustus setelah upacara bendera. 17 Agustus. 17 Agustus ya. Nonton. Sebelum upacara penurunan bendera ya kata Chef Donald ya. Sebelum penurunan gitu. Iya, pokoknya itulah. Kali ini makannya di courtyard habis nonton. Iya dong. Iya dong. Mestinya iya sih. Mestinya iya. Ntar kalau ada perubahan kita bahas lagi. Tergantung Chef Donald aja kita kalau ada itu. Baik kok Chef Donald pasti. Nasi goreng mah dapat. Nasi kuning. Tapi sejauh ini berarti di luar ekspektasi kalian ya dari film ini biar. Ya lumayan lah, banyak experience baru juga. Terus katanya hari ini ada yang diomelin juga. Siapa yang diomelin? Apa seru-serunya? Emang seseru apa sih ngurus bikin film ini tuh? Ada cerita-cerita seru nggak yang bisa diceritakan mungkin Ya dari? kalau aku pribadi mungkin pada saat syutingnya, nih lumayan, ya adrenalin lumayan terpacu kan, apalagi kita syuting udah kayak mata elang ya, sembunyi-sembunyi syuting. Oh sembunyi-sembunyi. Iya maksudnya kan aku sempat diomelin juga sama chefnya, bilang. Oh ya? Iya, kok ngapain lah ngikut-ngikutin aku mulu gitu. Ya kan tugas saya. Ya kan poinnya ini Iya itu. poinnya kan itu ya, maksudnya dia risih juga kan. Iyalah, Dia jalan pasti. kemana kita ikutin, dia jalan kemana kita ikutin. Makanya kadang sembunyi-sembunyi juga syuting, Yang diam-diam. buat nggak biasa sih pasti risih banget sih. Iya. Gue inget banget pertama kali kita bikin bumper tuh yang gue di perasaan kayak dieksploitasi banget kayak. Emang. Iya anjir kayak. Hei. Kalau yang nggak biasa dan mereka semua pun banyak yang dapat feel kayak gitu sampai ngoceh-ngoceh. Sebagian mungkin iya ya. Khususnya yang senior kan juga. Yang nggak biasa banget lah. Ya dia nggak biasa dilukutin, nggak biasa diekspos. Nggak biasa main sosmed juga berarti. Iya. Berarti ini emang Pak Mario juga pengen nyorot talent-talent ini juga kan. Seperti visi-misinya Backdraft lainnya. Iya sih, soalnya kan kalau mungkin banyak talent yang gue angkat tuh banyak yang nggak kenal. Justru kan tugas gue kan buat mengenalkan mereka. Iya. Kalau semuanya talent-talent ini mungkin kayak follower udah puluhan kayak saya gitu. Congrats dulu buat Backdraft. Backdraft 10K followers. Oke. Smooth nggak masuknya? Wes mantap. Berarti nunggu bridging Wih, dia. udah kayak butter. Mantap. Iya, kalau misalnya yang mau diangkat, coba Yogi tolong diam. Jangan ketawa. Ya, jadi kalau yang diangkat itu yang famous mulu kan juga, ya mereka udah punya panggung lah. Iya. Cuman yang ini kan, ya mungkin buat sebagian orang list ini nggak ideal. Kenapa nggak sini? Cuman ya mau gimana? Ya pasti yang disebut yang orang-orang udah tahu lah kalau Iya. mereka ekspektasinya. Cuman kan ya kita kan juga memilih mereka bukan cap cip ya. Iya.
kayak minta rekomendasi juga ke teman-teman, ini oke nggak, ini oke nggak, ini story-nya gimana sih. Jadi kalau emang ketemunya line up-nya ini, ya untuk sementara ini yang the best yang bisa kita angkat sih. Dan kalau kayak Pak Mario juga kan selalu dari backdraft, dari film ini juga mungkin duit tuh nggak tahu nomor keberapa juga kan. Iya sih, kita nggak pernah mikirin duit sih. Ikhlas orang ini tuh semuanya. Nggak juga, cuman gue ya kayak gue tadi baru ngomong sama siapa namanya Joe. Oh, siapa namanya? Ya, Mentang-mentang 10K lupa gitu. Ya kalau bikin kayak gini kan ini kan idealis ya. Maksudnya emang passion project. Ya opsinya cuma 2. Kalau nggak dapat profit, lu mesti dapat benefit. Ya kalau profitnya nggak ada, minimal benefitnya ada. Gitu sih. Apa benefitnya biasanya? Benefitnya adalah supaya bisa 20 kan? Benefitnya itu kan begitu gue masuk ke backdraft juga pengennya punya impact aja sih. Untuk gue sebagai mungkin entah seniman atau fotografer tuh pengen fotonya tuh bisa punya impact buat suatu industri yang mungkin ya tadi industri kitchen kan dulu kan nggak kelihatan ya. Mereka nggak BOH banget lah di belakang mereka banget. nggak punya panggung juga. Nah setelah masuk ke kitchen, ternyata impactnya segitunya ya. Padahal buat gue kan cuma pengen menyenangkan doang. Minimal menyenangkan gue dulu. Dan banyak juga yang sebenarnya gayanya kayak nggak suka disorot, pas disorot mah seneng juga kan. Ya pasti sih, ya mereka kan butuh aktualisasi juga. Setelah bertahun-tahun ya. Misalnya gini, pas di kitchen kan difotoin mungkin Jo tahu sih kayak malu-malu, malah sok galak. Terus begitu gue pulang, DM. Mas boleh minta fotonya nggak? Ya kayak gitu-gitu ya. Gue sih ngasih sih. Ya awalnya gitu ya, besoknya datang kedua langsung minta foto langsung ya. Langsung nggak neko-neko ya. Nggak neko-neko. Mas tag saya dong gitu. Yang Toto pakai apron jadi Toto masak juga ada kan? Ya ada juga sih tiba-tiba. Di pizza session dia tiba-tiba nongol, pindah ke sini ada dia lagi, ada dia lagi. Sibuk banget. Udah paling chef. Wis. Ya tapi kan pasti ya normal kan ya Pak ya manusia seperti itu. Ya normal, soalnya gini ya kalau gue lihat-lihat kan chef ini kan lama-lama udah kayak pemain bola ya. Maksudnya kadang-kadang quarterbacknya lah kalau ya kalau kita lihat ada chef pindah aja tuh udah kayak bursa pemain pindah di bola. Dan mereka tuh emang mesti nge-branding dirinya sebagus mungkin. Bukan buat cuma narsis tapi buat identitas. Buat karirnya dia juga kan. Ya, itu aja cukup buat digosipin. Wih dia pindah ke situ loh. Dan begitu dia pindah tiba-tiba kayak kalau di bola ya klubnya tiba-tiba naik. Iya. Gitu. Dan banyak juga yang makin pindah yang pasti nggak sering-sering pindah tapi sekali pindah tuh impactnya langsung berasa lah. Iya. Karena dapat tempat yang biasanya emang lebih cocok mungkin. Seru banget. Jadi ini jualan dulu dong. Oke guys, guys nggak sih masuk YouTube kan. Ya untuk teman-teman yang dimanapun ya semeton Bali atau yang dalam lingkungan F&B ya dalam grup-grup F&B mungkin yang pingin tahu lebih dalam tentang final dari film ini boleh datang di Courtyard Seminyak ya pada tanggal 17 Agustus. Merdeka. Ya, Merdeka. Ya wes Pak Mario, harapannya nih dari film ini tuh apa? Harapannya sih setelah 17 Agustus kalau bisa akan ada screening minimal 2 kali lagi di Bali. Oke. Cuman belum tahu di mana. Ya kalau teman-teman di luar Bali juga mungkin Bandung, Surabaya atau apa yang mau nge-invite kita buat ya screening bareng itu pengen banget. Soalnya gue nggak yakin ini bakal dinaikin di YouTube sih. Sama kayak yang pertama kan belum ada keinginan buat dinaikin di YouTube. Apa ntar kalau udah full series baru mau masukin? Nggak tahu juga. Cuman ya pengennya sih live streaming aja sih. Pengennya tour dulu nih. Iya. Tour backdraft, full tour backdraft. Semoga. Amin. Jangan lupa yang ngajak sama ongkos ya. Kan kalau filmnya berangkat ke kota lain kan MC-nya juga ikut nih. Saya satu paket. Saya. Tapi si Yogi ikut. Enggak. Enggak ada toilet. Tergantung ada budget Yok nih masih bagus. Enggak kalau ada budget buat bikinin kursus toilet buat Yogi. Enggak kalau ada budget pun mendingan hotel kita bagusin. Enggak bikin toilet juga ya. Enggak usah. Saya murah Transnusa, AirAsia aman saya berangkat. Lancar terus. Thank you. Ditunggu judulnya ya, judulnya belum ada.
Ini mau dibawa semedi dulu apa nih keluar judul lama banget? Kayaknya harus gini dulu ya. Sebenarnya judulnya udah ada, cuman masih memilih mana yang pas. Banyak pilihannya berarti. Ada tapi banyak. Nah, tinggal dipilih satu. Oke. Nah ini kita juga pengen bahas nih guys. Jadi fun fact sebenarnya band ini. Jajai band nggak? Band. Kita selalu pakai analoginya kita ini band. Iya. Saya vokalis, anjay. Bener gak? Bener ya. Iya dong, saya pegang mic. Jadi mau yang gini. Jadi buat yang nggak tahu sebenarnya kita tuh udah dibentuk dari Agustus sebenarnya. Mungkin waktu itu Joe masih belum. Kita deal-dealannya sama Jo belum ada ya? Joe belum. Waktu itu Pak Mario masih pede mau ngedit semua sendiri. Pokoknya inget banget itu kita ke Jakarta ya Pak ya. Ke Jakarta kita dealan sama Ray. Udah salaman semuanya tuh Agustus. Gue inget banget abis dari meeting gue cuman bilang sama Pak Mario, Pak yakin Pak bisa, gue gak bisa bantu apa-apa loh. Nah pas kita pulang ketemulah Bang Jo ini. Agustus juga kok gue yakin. Gue inget ke Agustus juga. Iya. Bandnya udah ada di Agustus, cuma awal-awal Agustus kita masih berdua ke Jakartanya. Baru ke Jakarta lagi Desember kan? Desember kita Industri Night, band kita terbang. Iya terbang. Nanti ada fotonya guys. Kalau foto muka ini banyak ntar insertnya pasti, yakin. Soalnya dia tukang konten. Dia juga punya TikTok. TikToknya muka dia semua soalnya. Bang Jo udah move on. Udah diganti Bang Jo aja. Oh, Bang Jo aja. Karena udah beneran move on. Oke. Jadi gak usah dibahas lagi move on. Oh yang 10 tahun itu. Yang 10K gak sih? 10K. Ya intinya kita Agustus guys jadinya ya. Cuma kan episode pertama tuh November akhir ya. Iya November akhir mungkin. Yang waktu itu kan masih 2 minggu sekali. Ya awal-awal kita masih tes cek ombak 2 minggu sekali. Baru sebulan kegampangan. Jadi sebulan sekali, seminggu sekali pusing langsung. Jadi mungkin kita ada beberapa, mungkin kita mau bikin recap, ngobrol-ngobrol aja kesan dan pesannya. Teman-teman udah beberapa juga ngirim pertanyaan ke kita. Cuman yang pasti yang mungkin gua secara host personally pengen nanya juga ke ini tim On The Pass. Mungkin bisa dijelaskan ke semeton-semeton ini konsep yang sebenarnya kita incar tuh apa, biar orang yang ngelihat kita tuh lebih nggak miskom lah sama kita, sama visi misi kita sebenarnya. Ini kita belum pernah loh Pak. Biasanya kalau bikin PT kan visi misi dulu nih keluar nih. Ada gak sih? Enggak. Ada cuma gak pernah tertulis. Atau teman-teman yang punya saran mungkin kasih kita visi. Jangan. Gak usah. Ntar ini makin kita kacau. mau sebut dulu biar ntar kita bisa nonton videonya, kita catat buat kalau kita bikin PT ntar kita masukin di situ Pak visi misinya. Nah ini mungkin Pak Mario kan ini yang paling ini tim leader lah. Tim leader. Biarpun situ nggak ngakuin, kita berdua ngakuin dia tim leader dia. Bodoh amat kalau dia mau bilang enggak kok enggak. Oke. Nah ini coba Pak, coba jelasin sedikit mungkin. Gua rasa even dari pribadi Pak Mario pun kita semua setuju lah. Maksudnya kita bikin podcast ini tuh awalnya apa, sama konsepnya tuh pengennya gimana. Jadi emang awalnya tuh ini nggak sengaja juga sih ya, nggak sengaja tuh. Ya kalau lihat ke belakang emang pada saat podcast ini ditawarkan emang kita lagi bosan-bosannya gitu. Dan gue ngobrol sama Aldi kan, dia kayak backdraft nih pengen go close nih. Si Aldi juga mungkin lagi suntuk juga kali, nggak ada apa di waktu itu ya. Kita lagi itu Pak, gue inget lagi mulai muak sama event. Jadi abis bertahun-tahun tuh kita bikin event seru-seruan terus ada satu titik nggak ada event sama sekali, nggak ada seru-seruan, Bali sepi. Iya, nah makanya abis itu entah tiba-tiba ditawarin podcast kan, bikin podcast ya. Nah dan gue iyain, walaupun gue juga sebenarnya nggak, gue belum pernah ngerjain podcast, tapi minimal kurang lebih teknisnya gue tahu gitu loh. Oh audio akan kesini, setupannya seperti ini. Dan kebetulan gue juga penikmat podcast. Sebelum ada Spotify pun gue juga, kalau dulu namanya ada Inspigo kalau tahu. Oh itu udah jadul banget. Inspigo tuh ya itu jadul banget. Nah ya udah akhirnya kita sepakat bikin podcast. Mungkin goalnya satu ya, sama kayak Backdraft, intinya pengen ngangkat F&B
Nah, di Bali kan juga belum ada dan Bali kan sebenarnya gede banget ya. Iya. Market F&B-nya gede. Nah, kalau kita ada di sini mungkin bukan buat kita tapi buat teman-teman sedikit diwadahi lah gitu. Jadi kita jadi berusaha jadi spotlightnya. Ya buat itu tadi kalau mungkin sama kayak yang prinsip gue di film ya, kalau cuman yang itu aja atau yang followernya banyak ya mereka udah punya panggung. Tapi buat teman-teman yang mungkin teman kita atau yang kita tahu ini bagus tapi malu-malu atau nggak ada yang lihat, ya itu yang pengen kita angkat. Mungkin makanya kalau dilihat line up podcast kita, mungkin teman-teman juga banyak yang nggak tahu juga nih siapa gitu. Iya. Banyak, dan kita make sure semuanya tuh yang ada value-nya, dan kita ngerasa sayang kalau ini tuh nggak kasih spotlight kan, Mbak? Iya, betul banget. Malah banyak yang episode-episode yang kalau dilihat dari views-nya nggak itu, padahal sebenarnya bagus banget. Iya. Ya, cuman ya kita waktu itu balik komit lagi, ya kita kan bikin ini buat ngasih spotlight orang yang worth it lah, bukan buat kita ngumpulin views dan kawan-kawan. Iya, plus ya itu tadi ya karena gue dari dulu emang senang dengerin podcast di awalnya Inspigo itu. Podcast yang enak sebetulnya gue yang bahasanya apa bilangnya, kayak yang radio banget deh gitu. Emang ngobrol tektokannya. Makanya begitu ketemu Aldi dan kita trial, wah ini kayaknya emang cocok. Makanya kalau apa ya, penonton kita menikmati On The Pass lewat Spotify kayak di jalan atau di mobil tanpa visual, itu mestinya lebih enak sih. Lebih berasa kayak ditemenin. Iya, kayak berasa lagi makan di sebelah ada orang ngobrol gitu. Itu lebih kayak gitu. Ya, moga-moga berasa kayak gitu ya, Pak ya. Kalau gue sih ngeliatnya gitu. Oke. Soalnya gue karena Pak Mario nih yang edit, biasa dia yang dengerin semuanya nih pasti lewat kupingnya Pak Mario. Soalnya gue juga kalau lagi naik motoran ke yang jauh-jauh ya, gue tetap suka dengerin On The Pass. Oh, yes. Kayak makasih loh dengerin suara saya terus. Makanya kadang-kadang dia udah mulai muak sama saya guys. Tujuannya buat anggapnya kalau gue gak kenal Aldi ini udah oke belumnya di kuping gue gitu loh. Lebih ke sananya sih. Dan konsepnya waktu itu kita juga kan, kita awal-awal gue inget kita tuh dituntut kalau bisa beda sama Ray. Suenya konsep kita belakangnya mesin kopi juga. Ini guys mesin kopi bukan buat dipajang. Emang sih jualan di sini nih, makan dari sini. Jadi bukannya mau niru ke sana, cuma kan kita start sama yang kita ada ya. Dan kita pengennya tuh bukan tanya jawab. Karena saya juga nggak sepinter itu buat tanya jawab, jadi kelihatannya kayak bagus juga. Dan kita di set ke sana kan. Tapi ingat nggak di awal kita pernah merancang loh, besok print banner sunset, ingat? Jadi maunya tuh di background kita nih ada sunset lah, seolah-olah kayak di pantai Bali lah. Tapi untung nggak jadi sih. Itu norak banget. Norak banget sumpah. Itu sebelum ada Kokoboy nih guys. Sebelum ada Kokoboy. Karena bukannya mau niru konsepnya Ray ya, cuman setelah kita kan tempatnya cuma di sini nih, di cafe tempatnya Aldi sama Step. Setelah kita kelilingin sempat coba di ujung sana, di sini itu nggak ada yang dapat angle-nya. Mati lah. Nah pas dapetnya emang pas di sini, jadi ya kalau ada kesamaan ya itu karena kepepet aja sih. Kita kan sebenarnya konsepnya pengennya lebih nyantai, cuman kenapa kita nggak ngelesehan, nggak apa? Karena rata-rata kan yang kita undang juga orang yang baru kita kenal juga kan. Nggak semuanya juga bisa nyaman, tahu-tahu bisa lesehan bareng, sender-senderan gitu. Orang ada yang dikasih bangku bisa nyendernya begini, podcastnya kan juga kan itu gue yang baru nyadar episode 1 episode 10 tuh saya masih galau banget tuh, kayak bergumul sama diri sendiri karena dituntut pengennya di otak tahu saya nggak bakal langsung bagus, tapi di hati nggak terima. Jadinya aneh aja. Jadi ini buat semuanya G1 sampai 12, 13, 14 lah pakai 15-an. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau jelek ya. Itu dan gue inget banget kita masih tag-nya banyak sekaligus kan. Jadi setiap kali kalau tahu rasanya itu setiap kali kita mau tayangin itu rasanya kayak luka lama dibejek lagi. Kayak hari itu tuh kita udah tahu jelek. Cuman kan mau nggak mau harus kan ditayangin. konsepnya jelek bagus tayang dulu nih. Cuman ya it is what it is. Ya moga-moga sekarang
setelah 30 episode lebih bisa diterima dengan konsep yang saya apa adanya, karena buat belajar lagi, buat cari persona baru. Ingat tuh Pak, gue pertama-tama kayak, lu mestinya bisa kalau shoot tuh on langsung berubah kayak berubah ngawur jadinya. Tapi episode awal tuh bukannya jelek sih, cuman itu kita apa adanya pada zaman itu gitu loh. Dan ya thank you juga sih buat guest-guest kita. Ya teman-teman semua sih yang support di awal-awal. Banyak kan temennya, teman saya teman Pak Mario lah itu. Ya yang kita todong yuk bikin podcast ya dan mereka mau, mereka totalitas. Ya kita thank you banget sih. Bersyukur sih rata-rata antusias sih kita ajak ngobrol, biarpun mereka juga tahu mungkin kita punya certain ekspektasi gara-gara kita di channelnya Ray. Pikirnya bakal kayak langsung kayak viewsnya kayak Ray, exposure langsung kayak Ray. Cuma kan ternyata emang kita pikir gak bakal kayak gitu juga sih. Cuman mungkin ada netizen-netizen nanya kenapa kita milih bareng sama Ray. Karena to be honest kita itu cuman pengen ngasih spotlight. Kita gak mau mulai spotlightnya dari sekecil ini. Which is lama kan, kayak Ray juga kan udah ratusan episode tuh. Jadi kita pengennya cuman kayak kita pengen all out, passion project, nunjukin. Dan ya improvementnya berjalan, biarpun yang udah biasa nonton Ray yang udah pakemnya udah jelas ya ngelihat saya, mohon maaf kalau yang mau komen saya udah nggak baca, mohon maaf sih. Kadang-kadang kalau saya baca 1, 2, kalau udah mulai ke 3 sampai ke 7 mirip semua kan nyakitin hati ya. Saya juga kan manusia, jadi saya kadang-kadang minta tolong istri saya yang bacain, ada yang beda nggak gitu. Kalau inputnya ada yang beda, istri saya biasa info ke saya. Tapi kalau cuman hostnya annoying, ngulang terus, nyela terus, kali 12 saya nggak butuh denger 12 lagi. Iya pokoknya. Lo ngebacanya gini. Kemarin ada yang nanya pas lagi event, Di kan lo orangnya nyantai, lu kalau ada yang komen gitu berasa nggak? Berasa lah anjir. Orang awal-awal bikin ini gue bisa tidur 2 minggu saya nggak bisa tidur. Ingat gak kok masuk-masuk gue kurus banget? 1 gara-gara emang dari kamera kelihatan jelek banget. 2 emang udah nggak pengen ngapa-ngapain sih. Jadi ya itu tadi sih konsepnya, emang kita sesimpel ini, sekasual ini sih. Iya. Jadi ya dimaklumin aja lah. Dan ya saya juga kan baru ya, cuma kan kita fully aware karena kita masuk ke channel Ray nggak bisa pakai kayak kan saya baru. Iya. Masa Anda nggak tahu saya baru? Ya, nggak mungkin. Ya kita coba yang terbaik. Dan kalau kita lihat episode-episode awal emang buluk ya Pak ya. Kalau dibanding sekarang lah dari segala macam sisi. Tapi not bad lah. Not bad. Buat yang nggak pernah bikin. Tapi ya kadang gitu juga kan. Maksudnya kan aku di belakang di visual nih. Selalu memperhatikan anjir ini kayaknya miss nih banyak videonya gini. Maksudnya angle-nya salah gini-gini. Tapi Om Mario selalu bilang enggak kok isinya oke kok. Ya udah makanya pede aja tayangin kan kayak gitu. Kita kan lebih ngeliat kualitas dulu lah di awal-awal. Maksudnya sedalam apa sih kita bisa nge-highlight si guestnya. Kalau itunya udah dapet, ya visual dan lain-lain itu bisa dibetulin. Ya, saya sih jujur dengan perasaan bersalah kalau sampai kita ada repeat guest ya. Sejauh ini sih rata-rata kita nyari yang baru terus sih, masih banyak yang antusias juga sih. Dengan schedule kita yang semua punya kehidupan masing-masing ya. Kadang-kadang kurang 5 hari baru kayak siapa ya podcast ini. Nah itu kadang-kadang gak sih. Pada kayak banyak yang teman-teman yang antusias lah. Biarpun gak harus kayak meeting. Dan kita kan ajak mereka semua ke sini kan rata-rata. Sebisa mungkin kita take care lah sebagai tamu. Cuman kalau sampai harus ngulang, saya sih pengen ngulang yang 1 sampai 10 itu lagi ya. Karena ya mungkin diulang, dibikin yang baru lah. Yang baru. Karena warna emang baru. Ya ini kan jangka panjang, jadi santai aja. Cuman overall seru guys, saya merasa banyak pengalaman baru di hidup yang gak bakal saya rasain. Gak tau nih kalau kalian. Kalau saya sih merasa kalau kita gak bikin on the pass ini, gak bakal lah temen nambah kan banyak juga. Iya. Sebenarnya menyenangkan sih, kadang-kadang kalau gue pribadi tuh fase syuting itu salah satu yang gue tunggu-tunggu sih. Kayak produksi, proses syutingnya ya, kalau pengeditannya saya tidak nunggu-nunggu. Udah pasti ditunggu sama itu soalnya. Ntar ada di pertanyaan Gester kita bahas pertanyaannya. Cuman emang jujur kalau kita mau take podcast lumayan semangat ya Pak ya. Rata-rata pada datang semangat. Karena emang menyenangkan, segitu menyenangkannya ketemu orang baru. Dan rata-rata emang orang-orang yang kita temuin semuanya energinya positif banget sih pas diajak. Tapi mungkin kalau gue karena gue suka adrenalin ya.
Jadi kalau Gue nggak suka apa takut gue kadang-kadang. kalau setting podcast tuh kayak atensi gue tuh langsung kayak naik gitu loh, kayak mantau. Kalau gue sampai kita tuh pernah di satu titik guys, itu kita tiap abis take evaluasi, komplain masuk itu rata-rata yang jelek tuh saya. Dan saya juga nyadar kan, sampai di satu titik Pak duduk nih di bilang kayak, Pak, iya Pak, gue tahu masalahnya di situ, cuma saya nggak tahu benerinnya gimana. Jadi boleh gak fokus ke itu, wah sampai ingat gak kita chatting-chattingan panjang banget Pak Mario ngocehin gue kayak ada beberapa tuh senggolan sama ego gue lah kayak gitu-gitu, which is ya saya udah rada tobat kan Pak ya. Jadi Sebenarnya lo nya nggak berubah, kitanya yang berubah. Oh, iya. Kitanya udah mulai nerima lo apa adanya. moga-moga yang nonton juga ya. Ya Aldi ya, dia cuma menjadi Aldi pada biasanya aja sih. Iya, benar. Ya, apa yang kalian lihat di sini kalau kalian datang ke toko saya ya begini juga kurang lebih begitu kan Pak. Nggak tahu ya kalian yang lihat gimana. Datang ke tokonya, ke rumahnya, atau kayak waktu kita ke Penida nginep pagi-pagi ketemu dia emang modelannya begitu. Iya emang. Sampai dia pada umumnya sampai dia lagi mabok di laut pun juga modelannya begitu tetap. Iya ada. Aku ada tuh videonya. Iya gue juga ada. di IG saya juga ada. Ya emang kalau gue ngerasanya waktu itu sempat ada input yang dari Pak Mario kan, di lu mesti bisa. Kita kan banyak jujur belajar dari Ray juga, nggak bisa dipungkirin FNB Podcast siapa lagi yang bisa dilihat. Emang ada certain thing tuh kita banyak yang mau coba ambil ilmunya dari Ray. Cuman certain time kayaknya nggak ngejar nih. Kalau nungguin ini baru ilmunya dapet malah jadinya aneh. Makanya yang Anda lihat ya ini saya yang jaga toko begini juga nih bentukannya. Cuma nggak ada mic di depan aja. Jadi sejauh ini masih menyenangkan nih guys. Iya. Masih. Aku sih masih menyenangkan sekali lah. Kamu gimana Jo yang nggak pernah urusan di FNB terus tahu-tahu terjerat terpaksa sama kita di sini? Kadang-kadang terpaksa lu ngomong enggak juga kan? Enggak juga, nggak terpaksa kan emang keinginan. Nah kamu gimana setelah 33 episode mestinya nih kalau tayang 33 episode? Ya happy, ya banyak apa ya, banyak teman baru, ya kayak mungkin cara wawasan juga, dengar orang ngobrol, ya mungkin ini sama ini juga project podcast pertama saya juga, pertamaku juga. Jadi ya awalnya agak annoying juga, ini gimana ya. Cuma ya selalu dibimbing sama bapak ini. Selalu. Pak Guru. Selalu. Ya rumahnya nggak ada di rumah saya. Untung rumahnya cuma 7 menit ya. Jadi kayak dia butuh apa-apa gue cepet banget ke tempatnya dia. Dan dia ini lumayan pengulik anaknya. Iya. Dikasih apa aja dikulik. Iya. Permasalahan last minute ngulik. Enggak juga, enggak semuanya last minute kok. Ya cuma ya itulah happy lah, banyak hal yang dipelajari. Ya ini sebenarnya banyak yang bisa dibahas, cuman sekalian bales pertanyaan ya. Ini kan kita ada yang nanya dan bakal ke arah sana nih. Kita bahas dulu pertanyaannya. Thank you semuanya yang udah di story ngedrop question buat kita, biarpun agak ada yang nggak jelas nanya kayak Ucup. Ucup tuh yang mana? Kenapa ya? selalu Ucup ya? Muhammad Yusuf, wah, Miliadi. Nah itu tuh. Yusuf nanya beli di mana Kak? Nggak tahu beli apa. Mungkin maksudnya kepala cumi yang mau beli itu mungkin ya. Kepala cumi yang dia beli tuh. Oke, jadi Ucup ini teman kita ya guys ya, bukannya kita mau jahat sama dia. Memang dia rese. Oke, satu-satu. Mungkin pertanyaannya dulu kita bahas untuk on the pass dulu ya. Thank you nih, kita udah ada lumayan banyak yang nanya. Ratusan lah. Nice. Kan berarti di selected tuh yang ditanya. Iya, kan dari followernya Backdraft 10.000 kan yang ngelihat. Tadi bener guys fungsi tangannya yang di strap. Nah ini kita dari satu-satu yang ini Pertamax nih, dia kemarin make sure pas gue yang pertama kan, yang pertama ya Bandi nih. Bandi nanya apa buat kalian ya, satu-satu jawab. Apa challenge yang paling besar dan reward yang paling dibanggakan dari kita bikin podcast ini sudah hampir setahun? Mungkin yang tua dulu Pak, challenge-nya yang terbesar apa? Challenge-nya tuh yang mesti disadari kalau ini tuh jangka panjang. Iya. Jadi supaya bisa sustain jangka panjang itu tuh challenge-nya sih. Kalau cuman kayak apa ya, mungkin kayak series yang cuman
10 episode, 20 episode itu gampang banget. Tahu kapan endnya. Iya, nanti begitu kita udah bikin dan mesti kayak nggak cuma setahun 2 tahun, kalau bisa lebih dari itu yang paling challenging sih. Maintain motivasinya sih Pak. Maintain motivasinya, ngejaga ininya dan mesti inovasi apalagi ya gitu. Itu sih yang lumayan challenging sih. As a team juga kita tuh lumayan gak segampang itu juga buat kayak oh ya nih kita mau ngedit episode ini yang kadang-kadang udah tahu nih gue buluk bawahnya. Cuman kita harus edit anyway. Iya, gak bisa dihindari. Kalau itu, nah kalau Jo apa nih challenge terbesarnya? Yang challenge terbesar itu sebenarnya datang pada saat episode awal sebenarnya. Ya dimana kan kita ya kayak aku sendiri kan itu udah pertama kali ngulik ngerjain podcast lah. Ternyata banyak file podcast itu ternyata nggak ringan guys. Kayak kita bikin video-video short-short kayak gitu. Padahal kita bikin udah semuanya udah diedit jadi satu ya. Jadi ini setelah kita syuting outputnya udah jadi long podcast. Cuma belum ditambahin insert aja. Nah pada saat itu kan kita nge-recordnya lewat laptop Pak Mario. Setelah dibawa ke PC ku ternyata bluar gitu lah, mabok lah PC saya. Jadi file berat lah, rendernya lama lah. Itu sih challenge terbesarnya, cuma kan ya ternyata harus ya lebih ke teknikalnya. Teknikal ya, itulah. Kita pikir dengan cuman satu video udah almost 80% jadi, enggak gitulah. Nah, itu juga. Nyata begitu guys. Soalnya kalau mungkin yang buat yang lain kalau biasa kalau kita perbandingan sama Ray itu 3 kamera guys. Langsung 3 kamera. Kita tuh 3 kamera cuma nyalanya gantian. Kita ada mesinnya satu lagi. Nah ini kenapa tadi kalau mau lihat nih. Ini kan kita semua bertiga di sini. Ada Yogi nih satu lagi. Additional member kita. Ini yang dia lagi TikTok. Kalau saya ngomong di-switch ke saya. Kalau kalian ngomong di-switch ke kalian. Jadi ini setupnya nih semuanya nih. Nah yang di situ nih member baru kita terbaru namanya Yogi. Nah, kalau nggak ada Yogi mereka semua nggak bisa nih duduk di sini nih. Apa nih yang paling dibanggain setelah segini lama achievementnya? Belum banyak sih, cuman ya. Ya mungkin tahun depan kali ya. Ya tahun depan. Saya jujur dari pertama kali ada kita dapat duit 1% aja gitu. Udah bangga banget saya, karena saya nggak mikir bisa. Padahal kalau di tengah modalnya itu jauh banget ya. Biarpun dari BP guys udah ikhlas ya di level udah ikhlas kalau dari level BP. Cuman kalau saya sih pertama kali ternyata ada orang appreciate sama apa yang kita kerjain dan dia nyadar kalau dia nggak bayar itu kita yang bayar. Karena kita kan kamera ini juga kan masih nyewa juga kan. Jadi itu udah kalau dari saya kebanggaan tersendiri lah. Sama dipuji guys, setelah dihina berkali-kali kadang-kadang dipuji 1-2 juga udah seneng banget. Tapi saya. kalau seumpama ada yang mau sponsor alat kamera gimana? Terima apa enggak? Itu nanti aja. Nanti aja ya. Itu bisa DM langsung ke Backdraft Project. Ntar langsung sama Pak Mario di tackle. Iya. Cuman sejauh itu ya. Setuju Pak? Setuju. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini istri saya nanya. Yang paling stress moment dari kita udah mau setahun nih. Stress moment itu post production awal-awal sih. Karena kita belum ketemu temponya, kadang-kadang satu episode aja bisa 4-5 malam sama dia. Sampai pulang jam 4 pagi, jam 5 pagi masih itu saya belum diajak tuh udah gitu gak lama Pak Mario kayak lu gak mau ikutan di. Dan akhirnya dia pun melihat dirinya dia sendiri pada saat ngedit. Gimana tuh Pak? Ya emang nyebelin, udah lihat gue nyebelin emang. Cuma kadang-kadang denial aja kayak udah iya gak mau lihat lagi. Bukan dianya, cuman belum ketemu flow-nya tuh susah banget itu. Sekarang kan udah enak. Time code siang kita bikin, malam tuh bisa udah jadi gitu. Udah efisien banget lah, karena kita pengen ngerjain yang lain juga ya Pak ya, nggak cuma ngerjain ngedit gini doang aja setengah mati. Cuman saya ada stressful moment. Apa tuh? Pas nyepi. Ya kan saya kan kena. Kenapa?
Jadi guys, Pak Nyepi ini asal tahu, ini satu-satunya putra putra Bali yang kita punya ini sibuknya luar biasa. Yang ini panas, yang ini sibuk. Wah, itu saya ingat saya lagi di bank guys. Satu ini bermasalah, yang satu udah kesel banget. Saya meluncur dari Denpasar ke Jimbaran. Iya. Saya buat kayak oke guys, kita harus lihat jangka panjangnya. Emang ini nyebelin, cuman kayak oke. Itu stres Pak gue. Itu gue sampai kepikiran karena saya fully aware yang nempelin kita ini semua itu tuh benefitnya jauh dari kelihatan. Iya. Tapi ini komitmen yang kita udah sama-sama dewasa lakuin dan gue ngerasa ini mestinya masih bisa dilanjutin nih dengan baik. Cuman kan senggolan-senggolan itu kan biasa itu. Biasa. Cuman saya yang tegang karena rata-rata yang senggol ini berdua. Saya cuman juri doang di tengah. Cuman itu ya next time nyepi handle lebih baik ya Jo ya. Aduh. Kan ada yang gak nyepi. Oh iya ada yang nyepi. Lebaran lo kerja ya berarti ya. Lebaran gantian. Jadi kalau nyepi dia yang kerja, lebaran dia kerja, kalau Natal dia yang kerja. Ngapain saya? Masak saya. Oke, ada lagi yang mau ditambahin yang stressful moment selain yang tadi? Cukup? Apa, next aja biar lanjut. Ini banyak banget nih. Nah ini ada, wah ini komen-komen seperti ini yang bikin saya pengen lanjut terus. Biarpun ini satu dari ratusan ya. Suka sama, ini dari Nixon _AY. Suka sama suasana OTP. Kalau untuk umur di bawah, di atas 30 tahun tanpa background F&B, apakah masih bisa ke F&B? Bisa. Nah, Pak Mario aja yang gak di F&B bilang bisa. Bisa kan Pak? Kuncinya Pak? Jadi fotografer F&B ya guys. tetap bisa masuk ke kitchen, tetap bisa main sama anak kitchen. Bisa. Tapi nggak perlu masak. Intinya bisa, cuman pasti harus tahu mulainya dari bawah lagi. Mau apa enggak. Nggak mungkin langsung bisa sejajar sama yang udah dari umur 20 di F&B. Itu aja. Tapi dibilang bisa. Saya pun ngulang dari nol berkali-kali kok bisa hidup. Cuman pengalamannya kan yang terus jalan. Ada yang mau ditambahin dari Bang Jo nih? Bisa? Enggak, aku nggak terlalu paham sama skema. Dia takut salah guys. Takut salah ya. Terima kasih Nixon AY. Lanjut, Bahari Patris. Ada rencana untuk bikin roadshow? Ada, kalau ada yang mau bayarin ongkos kita berangkat kita guys. Bener nggak Pak? Kita ini pengembara, cuman dompetnya juga pengembara. Jadi datang dan pergi ya. Ekspektasinya sih begitu, cuman realitanya ya. Intinya yang penting ada kita tahu-tahu nyampe sana, tahu-tahu makan kenyang terus, adem, berangkat kita. Lanjut lagi, ini dari Pak Kurniawan, Daydream, Tur Sumatera masih menunggu, terus menunggu. Lanjut. Kenapa kan dia aja yang tur ke Bali ya? Kita mau ke Lombok kayak susah, Kur. Cariin sponsornya kita berangkat. Iya. Oke, setuju Pak? Setuju. Lanjut, Pay the Bill, sama juga Kurniawan. Nih, ini untuk backdraft Pak. Backdraft mau rilis dalam format apa? Buku, pameran, atau kelas? Buku masih planning, soalnya ternyata mahal pembuatannya. Pameran itu tahun lalu udah di kampus. Nah tahun ini tuh lagi ada meeting dengan seniman kopi. Jadi di seniman kopi Renon tuh dia punya galeri. Oh itu buat pameran? Iya. Kalau kelas? Mau ngapain Pak kelas? Kelas ngapain? Enggak, kelas enggak. No, kelas enggak. Jadi emang semua format yang bisa dikerjain sama Pomornya bakal kerjain sampai dia bosen. Lanjut. Ini dari teman saya Seven Crow. Shout out Tony Foci. Apa yang belum kesampaian di On The Pass? Banyak. Apa Pak yang belum kesampaian yang paling pengen disampaikan? Itu bikin roadshow. Ya bikin roadshow. Diundang keluar bikin roadshow tuh pengen banget sih. Kalau saya sih pengennya BP sih. Karena itu tuntutan istri katanya. Bercanda, cuman BP boleh. Oke. Lanjut. Nah, ini istri saya lagi. Siapa guest yang paling nyebelin? Gak mungkin kita sebut, kalau nggak boleh mau datang lagi ke sini ntar.
Ada apa yang mau disebut saking keselnya? Aman Siapa ya? sih sejauh ini kalau Nggak ada saya sih. nggak ada. Semuanya menyenangkan. Somehow semua menyenangkan. Kalau nyebelin pun mungkin miskom aja. Cuman semuanya menyenangkan. Dan rata-rata semuanya pengen kita undang ulang lagi. Dan ini selanjutnya Chef Aku Manu. Ini Manumpak, chef dari Mano Beach Club sama Nui nih yang baru mau buka. Semangat. Apa harapan terbesar OTP sendiri untuk kemajuan F&B di Bali agar semua pelaku bisa bebenah? Wais, berat nih Pak. Berat nih, visioner banget nih. Visioner nih. Gue lagi. Ya Bapak dulu yang tua. Kalau ini gue nggak tahu ya jawabnya gimana. Cuman yang pasti kalau on the pass sih lebih tadi pengen memberi panggung aja. Jadi kita bukan konten edukasi karena kita nggak punya hak juga buat dan nggak punya kewajiban buat apa ya kayak ngajarin orang. Tiba-tiba ngajarin tuh enggak. Tapi dengan kita showing positive vibe dengan kayak gini itu sebenarnya udah bisa bikin apa ya sesuatu ekosistem yang baik kali ya. Impact lah, paling nggak kita bisa jadi good reference. Mentok di situ aja guys. Kalau mau kalau bisa belajar, sometimes bisa mungkin dari pengalaman orang. Cuman kita juga nggak trying to educate people juga. Ya setidaknya gini, kalau misalnya kita punya tamu yang sesuai dengan apa ya keinginan si penonton, ya silakan DM. Iya. Langsung. Jadi kita nggak mau terlalu edukatif banget. Kita lebih pengen informatif ya, bukan edukatif. Jadi kalau udah suka sama tamu-tamu kita ya silakan DM, kan DM-nya udah IG-nya udah kita ada. cantumkan. Silakan gitu. Kita mau jadi tools atau wadahnya aja guys. Kalau mau belajar langsung ke narasumbernya, langsung bisa message ke Pak Mario juga langsung kalau mau nanya. Kenapa ke gue? Kalau mau nanya ke Pak Mario kan siapa tahu. Iya. Nah ini dari Jampong nih, Pak Direktur. Iya Pak Direktur. Pak Direktur dari RJR ini. Setahun OTP harus bikin aktivasi selebrasi di Bali. Let's go. Biarpun di sini typo sih Pak, let's go katanya. Apa nih? Setahun OTP harus bikin aktivasi. Kita pengen bikin merch, saya belum jadi Pak Mario udah bikin kaos gak tau berkali-kali. Merch OTP belum ada sampai sekarang. Kalau merchandise coming soon lah. Kalau aktivasi sih pengen banget. Cuman apa ya? Episode pertama aja kali ya Pak, masih November gitu kan. Iya. Tunggu ini ya gongnya di November aja. Nah. Kalau ada yang mau ada ide, drop di komen. Jangan komenin saya mulu. Saya dengar kok lewat istri saya. Disaring guys biar mental health ini. Saya baru tahu mental health itu real. Dihalusin. Kan fungsi istri itu, makanya yang belum punya cepetan punya. Oh nyindir, oke. Terima kasih semuanya, kita pengennya sih ini bisa lanjut ya Pak ya. Sampai kita bosen. Mestinya sih enggak sih untuk kata ini nambah teman banyak banget sih. Iya, nambah teman. Aku kan bukan orang F&B tiba-tiba ada di lingkungan. Nambah teman sama ngelatih skill mendengarkan saya. Saya pikir saya ini pakai skill ngomong, enggak guys. Skill denger. Jadi kemarin sempat ditanya Pak, gue sama anak-anak sama Shane sama itu dia bilang, oh gue as a extrovert, gue ngelihat gue itu kuat banget ngomongnya. Gue aja sampai intimidated lah. Buat yang nggak tahu, saya tuh lulusan SMK guys, SMK pariwisata. Jadi saya tuh sebenarnya fully train jadi tour guide. Tour guide itu kalau ngomong 2 jam nonstop saya bisa tuh. Karena kalau dulu nggak bisa itu nggak lulus saya. Jadi kalau mau tahu kenapa saya jago ngomong itu, saya tuh well trained. Kalau yang anaknya pengen bisa ngomong, masukin deh SMK jadi tour guide, pasti bisa ngomong. Ada yang mau ditambahkan lagi? Udah sih. Ya. Tetap disupport aja sih yang penting. Ya kita minta doa restu, disupport. Komen untuk komplain pasti kita dengerin. Ya tapi kalau mau kasih masukan boleh juga. Kalau yang bagus sebut. Kita lebih baiknya lagi kan. Ada komen yang pernah Bapak pernah lihat paling ngeselin nggak, apa lucu Pak? Lupa gue. Gue ada satu. Apa? Oke. Podcastnya seru sih.
Tapi hostnya motong terus. Saya tuh nggak motong, saya mancing. Kalau nggak bakal seru anyway itu podcastnya. Gimana cara serunya kalau saya nggak mancing semua yang ngomong ini karena Ya, mungkin harus. menurut dia tuh mau mancing. Iya. Mungkin. Cuma kan menurut dia seru. Iya, menurut dia seru Iya. sih. Jadi yang harus saya pengen dimengerti dikit kalau yang saya ajak ngomong itu tuh semuanya bukan orang entertainment. Iya. Jadi untuk mereka bisa bercerita aja. Kalau saya nggak mancing mania tuh, nggak mancing, bercandain, kadang-kadang tuh susah keluar ya. Beda ceritanya kalau ntar kita tahu-tahu udah bisa ngajak ngobrolnya Arnold Purnomo, Chef Juna, Surya Insomnia. Tapi dia mau. dia mancing gasnya bagus sih. Wis. Tapi kalau mancing di laut dia Iya nggak kuat saya. Saya anak gunung. Lemah. Aduh. sama kayak kau lemah. Ini Kan di laut nggak lemah aku. Ini cuman di episode ini ini doang saya dipuji sama Pak Mario. Biasa saya dihujat juga. Jadi apapun yang kalian coba hujat di komen, sudah dihujat lewat Bapak ini dulu. Sebenarnya gue emang punya bakat menghujat Iya. ya. Untung bakat saya itu. tahan dihujat. Semuanya saya hujat. Intinya kita kasih yang terbaik. Semoga bisa berkenan untuk banyak orang. Iya, Senggara. Terima kasih. Senggara jaya. Sampai berjumpa di episode internal kita selanjutnya. Ini nggak ada gini? Apa? Rekomendasi dong. Dia udah nyiapin. Enggak maksud lu gak kira kita sama juga. Nah, ini rekomendasi ini. Udah berapa lama Yok? Durasi gak? Udah nggak usah. Nggak, udah cukup. Oke, cukup. Ntar, Untuk teman-teman yang lihat rekomendasi makan tonton di episode ini. Aduh, banyak ada rekomendasi. udah banyak. Dan kita takut komputer Rejo meledak ntar kalau kepanjangan. Kadang-kadang kalau udah sejam setengah dia yang komplain. Guys bisa gak ini durasinya diturunin. Aduh so far menyenangkan. Terima kasih teman-teman baikku. Luar biasa. Mari kita bikin podcast sampai tua. Gocek dia guys. Yes. Yang akur-akur ya guys ya. Saya deg-degan setiap kali kalian yang berantem. Lu yang paling Tapi kan so far oke kan. Maksudnya ya banyak improve lah. Ya, Sekarang deg-degan ya kan. nih loh, deg-degannya. Ya, Ya, Bapak kita udah lihat. manggut berarti bener. Ya, Yok jangan ngikut ya Yok ya. Cukup ngurusin dia aja nih kemana. Sekarang pindah ke sini ke dia sekarang. Anak-anak Dulu muda kan ini. dia ngeselin ya. Iya. Ada Yogi membaik kali. Ternyata dua-duanya. Bukan pindah, dua-duanya. Dua-duanya bikin naik darah mulu. Anak muda ini luar biasa. Terima kasih guys. Kalau yang kalian masih penasaran bisa kontak IGYDN. Itu tuh IGD Yudiana. Iya. Dan juga Pak Mario. Ya selalu di tag kok background. Di Backdraft Project. Oke, thank you guys yang buat dengerin dan yang pasti jangan lupa buat follow kita di On The Pass Bali, Instagram maupun TikTok dan yang nggak boleh kelewatan untuk subscribe terus Ray Jensen Radio biar nggak ketinggalan episode kita selanjutnya. Oke semuanya, bye.